Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Imadi Sukadana dari program studi Teknik Mesin Universitas Udayana akan mempresentasikan materi lanjutan dari Fusion Welding Process. Adapun materi ini merupakan materi dari mata kuliah Material dan Proses. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokordo Gede Tirtanindya STMT. Langsung saja, topik pembahasan pada presentasi saya kali ini. Yang pertama akan membahas mengenai electron beam welding. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai laser beam welding. Yang ketiga akan membahas cutting. Yang keempat, the weld joint, quality and testing. Dan yang terakhir akan membahas mengenai joint design and process selection. Yang pertama, electron beam welding. Electron beam welding ini menggunakan sinar laser sebagai sumber panas untuk melelehkan logam. Dayanya bisa sampai 100 kW. Electron beam welding ini cocok digunakan untuk pengelasan dengan celah sempit dan kedalaman yang sangat besar. Hasil pengelasan dari electron beam welding ini bagus, yang dimana mampu mengelas suatu benda kerja yang memiliki ketebalan hingga 25 mm. Tetapi harga peralatannya sangat mahal, yaitu berkisar di antara 40.000 sampai dengan 1 juta US dollar. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang dimana skema dari proses electron beam welding. Di sini terdapat katoda. Katoda ini akan menghasilkan elektron, memancarkan sinar elektron dan mengontrol. Kemudian di sini ada anoda. Anoda ini berfungsi untuk menarik muatan negatif yang ada di katoda dan memberi jalan agar tidak keluar dari jalur. Nah, kemudian di sini ada focusing coil, yang dimana focus coil ini merupakan lensa yang berfungsi untuk memfokuskan elektron, sinar elektron, dan defleksi ini berfungsi untuk mengarahkan sinar elektron yang difokuskan tadi untuk mengenai benda kerja yang akan jelas. Nah, ini merupakan benda kerjanya. Nah, di sini terdapat sebuah video untuk lebih jelasnya. Saya ambil dari YouTube. Video ini menjelaskan mengenai electron beam welding. Electron beam welding is a welding process utilizing a heat generated by a beam of high energy electrons. The electrons strikes the workpiece and their kinetic energy converts into thermal energy, hitting the metal, so that the edges of workpiece are fused and joined together, forming a weld after solidification. The process is carried out in a vacuum chamber. Such high vacuum is required in order to prevent loss of electrons jadi energy proses electron beam welding ini dilakukan pada ruangan. The electrons are emitted by a cathode, also known as electron gun. Due to a high voltage applied between the cathode and the anode, the electrons are accelerated up to 30% to 60% of the speed of light. Kinetic energy of the electrons becomes sufficient for melting the targeted weld. Some of the electrons' energy transferred into X-ray irradiation. Electrons accelerated by electric field are then focused into a thin beam in the focusing coil. Deflection coil moves the electron beam along the weld. Electron beam is capable to weld workpieces with thickness from 0.1 mm to 150 mm of steel and up to 500 mm of aluminium. Electron beam welding may be used for joining any metals, including metals which are hardly weldable by other welding methods, refractory metals like tungsten, molybdenum, niobium, and chemically active metals like titanium, zirconium, beryllium. Electron beam welding is also able to join dissimilar metals.
Nah, jadi itu tadi merupakan sebuah video yang saya ambil yang menjelaskan mengenai proses pengelasan dari elektron beam welding. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada laser beam welding. Nah, laser beam welding ini prinsipnya sama saja dengan proses elektron beam welding tadi, hanya saja pada laser beam welding ini dilakukan tidak pada ruangan vakum atau tidak pada udara vakum. Jadi sinar laser dapat merambat melalui udara. Sinar laser dapat dibentuk, dimanipulasi, dan dapat terfokus yang difokuskan oleh optik. Kecepatan pengelasan dari laser beam welding ini berkisar dari 2,5 meter per menit hingga 80 meter per menit untuk logam tipis. Tipe logam dan paduan yang dapat jelas pada laser beam welding ini adalah yang pertama dapat mengelas aluminium, kemudian dapat mengelas titanium, logam besi, tembaga, superalloy, dan logam refraktori. Proses ini juga sangat cocok terutama untuk pengelasan sambungan dalam dan sempit. Nah, di sini terdapat sebuah video pendek yang saya ambil dari YouTube yang akan menjelaskan mengenai proses dari laser beam welding. Proses laser welding memerlukan pembangkit sinar laser atau laser source yang menjadi sumber metode pengelasan. Laser source yang umum digunakan antara lain adalah menggunakan gas laser, YAG crystal, laser fiber, dan lain-lain. Sumber pembangkit sinar laser ini yang akan disalurkan ke ujung laser head untuk difokuskan menjadi sebuah titik yang dapat menghasilkan panas dan melelehkan logam. Prinsip yang digunakan seperti halnya kita menggunakan kaca pembesar untuk memfokuskan cahaya ke atas kertas yang lalu akan dapat membakar kertas tersebut. Nah, jadi itu merupakan tadi proses bayangan mengenai bagaimana sih laser welding itu dilakukan, seperti dengan menggunakan kaca pembesar yang dapat membakar sebuah kertas. Oke, selanjutnya ada cutting atau pemotongan. Nah, pemotongan juga bisa dilakukan dengan menggunakan gas, misalnya oxyfuel gas cutting. Oxyfuel gas cutting ini mirip dengan pengelasan oxyfuel, tetapi sekarang sumber panas ini digunakan untuk menghilangkan area kecil dari sebuah plat logam atau sebuah benda kerja. Nah, ketebalan maksimum yang dapat dipotong oleh oxyfuel cutting ini tergantung pada gas yang digunakan. Misalnya dengan menggunakan gas asetilin, ketebalan maksimum benda kerja yang dapat dipotong adalah 300 mm. Kemudian dengan menggunakan gas hidrogen, ketebalannya benda kerja dapat dipotong hingga sekitar 600 mm. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang memberikan gambaran mengenai pemotongan oxyfuel gas cutting di benda kerja, pemotongan benda kerja dengan menggunakan oxyfuel gas cutting, yang dimana di sini terdapat obornya. Nah, di sini merupakan benda kerja dan ini merupakan hasil teraknya atau hasil pembuangan dari potongan ini. Nah, untuk lebih jelasnya pada gambar bagian B ini memperlihatkan bahwa dari hasil pemotongan oxyfuel gas cutting ini menyisakan garis yang sangat kasar pada permukaan benda kerja yang dipotong oleh oxyfuel gas cutting ini. Nah, distorsi yang disebabkan oleh distribusi temperatur yang tidak merata ini dapat menjadi masalah pada oxyfuel gas cutting. Selanjutnya, the weld joint, quality and testing. Nah, yang pertama sambungan las.
yang dapat diamati dari sambungan las logam adalah yang pertama logam dasar, kemudian ada heat effect zone, kemudian yang terakhir adalah logam las. Nah, pada zona yang terkena panas atau las ini berada di dalam logam dasar itu sendiri. Nah, ini merupakan logam dasar dan ini khasnya. Khas ini memiliki struktur mikro yang berbeda dari logam dasar sebelum pengelasan dilakukan, karena untuk sementara mengalami suhu yang tinggi selama proses pengelasan berlangsung. Sifat dan struktur mikro khas ini bergantung pada laju masukan panas dan pendinginan suhu di mana zona ini dinaikkan. Nah, di sini merupakan gambar dari tinggi rendahnya suhu. Jika di sini suhu di mana struktur mikro ini atau suhu paling rendah dari logam dasar. Kemudian mulai ke kanan, yang digambar di sini merupakan titik lebur logam dasar dan hingga mencapai di proses pengelasan logam las itu menjadi cair hingga dapat menyatukan sebuah benda kerja yang terpisah. Selanjutnya ada kualitas. Kerusakan pada las biasanya terjadi karena porositas. Porositas ini disebabkan karena gas yang dilepaskan selama pelelehan area las tetapi terperangkap selama pemadatan. Kemudian bisa juga disebabkan karena reaksi kimia selama pengelasan dan kontaminan. Nah, porositas ini dapat dicegah atau dapat diminimalisir dengan pemilihan elektroda yang ditingkatkan, pembersihan yang tepat, dan pencegahan kontaminan memasuki daerah pengelasan, mengurangi kecepatan pengelasan untuk memberikan waktu bagi gas untuk keluar. Nah, kemudian kerusakan selanjutnya ada infusi terak, kemudian ada fusi dan penetrasi tidak lengkap. Nah, pada fusi dan penetrasi yang tidak lengkap ini menghasilkan las yang buruk, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana pada gambar ini terdapat rongga-rongga yang tidak terkena pengelasan secara penuh. Hal ini biasanya disebabkan oleh permukaan benda kerja yang belum dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengelasan, dan biasa juga kekurangan gas pelindung, atau bisa juga disebabkan karena suhu logam dasar masih terlalu rendah. Jadi dapat dicegah dengan menaikkan suhu logam dasar, membersihkan area las sebelum pengelasan, dan menyediakan gas pelindung yang cukup. Nah, kemudian selanjutnya ada profil las. Profil las ini penting tidak hanya karena efeknya pada kekuatan dan penampilan las, tetapi juga karena menunjukkan fusi yang tidak lengkap atau adanya inklusi terak dalam las berlapis banyak. Nah, kemudian di sini terdapat perbedaan kemampuan las dari bahan besi dan kemampuan las dari bahan non-ferrous. Nah, yang pertama baja karbon biasa, pakan dari material bahan besi. Ini sangat baik untuk baja karbon rendah pengelasannya, sedangkan untuk pengelasan baja karbon biasa yang memiliki tingkat menengah, ini memiliki kualitas las yang sedang, dan untuk baja karbon yang tinggi memiliki hasil pengelasan yang buruk. Kemudian baja paduan rendah ini memiliki kemampuan las yang mirip dengan baja karbon menengah. Kemudian baja paduan tinggi ini pada umumnya memiliki kemampuan las yang baik dalam kondisi yang dikontrol dengan baik. Kemudian besi tuang umumnya dapat dilas meskipun kemampuan lasnya sangat bervariasi. Kemudian pada bahan non-ferrous, pada material paduan aluminium ini dapat dilas
pada tingkat masukan panas yang tinggi, tetapi pada umumnya dianggap tidak dapat dilas jika aluminium tersebut mengandung seng atau tembaga. Kemudian pada paduan tembaga, ini dapat dilas tergantung pada komposisinya. Pada umumnya dapat dilas pada tingkat tinggi laju masukan panas. Kemudian pada material paduan magnesium dapat dilas dengan menggunakan flux dan pelindung gas. Untuk paduan nikel, kemampuan lasnya mirip dengan baja tahan karat. Sedangkan untuk paduan titanium dapat dilas menggunakan pelindung gas yang tepat. Nah, selanjutnya ada pengujian. Seperti halnya pada proses pembuatan, kualitas sambungan las juga ditetapkan dengan pengujian. Nah, sambungan las ini seperti pada gambar dapat diuji dengan tension shear test, yang dimana tension shear test ini merupakan spesimen dalam pengujian yang disiapkan untuk mensimulasikan kondisi di mana sambungan las dan lokasi patah dapat ditentukan seperti pada gambar A ini. Kemudian yang kedua ada bend test, di mana seperti pada gambar B, benda uji ini dikembangkan untuk menentukan keulatan dan kekuatan sambungan las dalam sekali pengujian. Spesimen ini yang dilas, yang ini merupakan hasil pengelasannya, dibengkokkan pada kedua roller untuk mengetahui hasil kekuatan dari pengelasan itu sendiri. Kemudian ada juga dengan memberikan tekukan melintang seperti pada gambar ini. Sedangkan ini dia diuji dengan tekukan melengkung, namun memiliki konsep yang sama. Kemudian yang terakhir ada joint design and process selection. Yang pertama joint design. Desain produk harus meminimalkan jumlah las. Lokasi las harus dipilih untuk menghindari tegangan berlebih. Kemudian lokasi las juga harus dipilih agar tidak mengganggu proses selanjutnya dari komponen yang disambung atau dengan tujuan penggunaan agar tidak terganggu. Kemudian komponen harus dipasang dengan benar sebelum pengelasan. Misalnya dalam menyambungkan dua benda kerja, jadi benda kerja itu disatukan terlebih dahulu dengan posisi yang benar sebelum melakukan pengelasan. Kemudian persiapan kebutuhan tepi harus diminimalkan. Nah, sedangkan untuk pemilihan proses pengelasannya, konfigurasi bagian atau struktur yang akan disambung, desain sambungan, ketebalan, dan ukuran komponen. Metode yang digunakan dalam pembuatan komponen yang akan disambung perlu dilakukan atau perlu ditentukan. Kemudian perlu pemilihan mengenai jenis bahan yang digunakan, baik itu logam maupun non-logam. Kemudian perlu menentukan lokasi, aksesibilitas, dan kemudahan penyambungan. Perlu memperhitungkan juga mengenai biaya yang terlibat dalam persiapan, pengelasan, dan proses finishing. Kemudian perlu juga memperhatikan mengenai biaya peralatan, bahan, tenaga kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.